Pembacaan Injil terambil dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai 33. Yohanes 12 ayat 20 sampai 33. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari sorga, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa bunyi itu guntur. Ada pula yang berkata seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Demikianlah Injil Yesus Kristus yang berbahagia, ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosiana. Saudara yang dikasihi Tuhan, disadari atau tidak dalam kehidupan kita keseharian, baik itu mungkin yang kita lihat dalam diri orang-orang di sekitar kita maupun mungkin yang terjadi di kehidupan kita sendiri, ada shortcut, ada cara mudah yang seringkali ditempuh orang untuk membuat orang lain itu tunduk dan bersedia menuruti keinginannya. Misalnya kalau kita punya anak, terus anak kita itu baru kreatif begitu ya, baru melakukan semuanya sesuai keinginannya sendiri, orang tua seringkali menjadi tidak sabar dan terpancing sehingga menggunakan cara kekerasan supaya anak itu menurut. Mereka mau mendengarkan apa yang orang tua katakan, bahkan mau melakukan. Ya. Ketakutan dipakai untuk membuat orang lain taat, dan ini sebuah cara yang mudah, sebuah cara yang instan yang bisa jadi dalam waktu singkat gitu ya, pihak lain itu menjadi nurut, orang lain menjadi bersedia mengikuti kemauan kita karena kita menekannya dengan ketakutan. Dan fenomena seperti itu tidak hanya terjadi dalam kehidupan keseharian kita, kehidupan sosial kita misalnya, tetapi di dalam hidup kerohanian, kehidupan spiritualitas, ada juga fenomena yang memakai ketakutan untuk menggerakkan orang supaya mau melakukan firman Tuhan, mau bertobat, mau melakukan banyak hal gitu ya. Misalnya ada seorang pengkhotbah, saya nggak mau nyebut namanya siapa, yang kerap kali memakai alat peraga itu ya dalam berbagai kesempatan khotbah. Saya belum pernah lihat langsung, saya cuma nonton videonya dari YouTube, yang selalu membawa sebuah rantai besi untuk alat peraga ketika dia menyampaikan khotbah.
Bahkan nggak cukup sampai di situ saja gitu ya. Alat peraga itu dipakai untuk menceritakan sebuah pengalaman yang mengerikan. Dia menceritakan kesaksiannya. Tuhan memberi kesempatan kepada dirinya untuk jalan-jalan ke neraka. Ya. Dan pada kesempatan itu dikatakan, mungkin Bapak Ibu juga sudah berulang kali mendengar gitu ya. Apa yang dia temukan di neraka? Intinya adalah sebuah penglihatan yang sangat mengerikan, yang menyeramkan. Bagaimana jiwa-jiwa manusia disiksa karena dosa yang mereka lakukan semasa hidupnya. Saya tidak mau memperdebatkan tentang kebenaran kesaksian ini, karena lagi-lagi ketika kesaksian itu dari kesaksian pribadi, kita nggak bisa membuktikan gitu ya, mengklarifikasinya. Tapi itu yang berulang kali disampaikan dalam berbagai kesempatan khotbah KKR, bahkan bukan hanya untuk orang dewasa. Ya. Tema semacam ini juga diberikan untuk anak-anak. Jadi KKR anak-anak, sekolah minggu, gitu ya, juga diceritakan pengalaman-pengalaman ini tentang bagaimana gambaran neraka dan apa yang terjadi di sana, apa yang dia lihat, apa yang dia cium gitu ya. Itu disampaikan dengan sangat dramatis dan bisa jadi memunculkan ketakutan dalam diri orang-orang yang mendengarnya sehingga terdorong untuk bertobat. Ya, supaya tidak mengalami hal-hal yang menakutkan itu, yuk ubah hidup. Baharui hidupmu, ubah menjadi sesuai dengan firman Tuhan supaya nggak perlu mengalami gambaran yang menakutkan. Ada orang-orang yang bisa jadi terberkati dengan kesaksian itu, tapi kalau menurut saya strategi semacam ini paling cocok untuk Kristen newbie, sebutan saya, untuk orang-orang yang pendatang baru menjadi Kristen, orang-orang yang masih tahap awal pengenalan tentang Tuhan, bisa ditakut-takuti, masih mempan ditakut-takuti. Tapi ketika kita ingin menjadi orang Kristen yang dewasa, kita tidak bisa bertahan pada pemahaman yang demikian. Karena ini berbahaya. Bahayanya apa? Ini tidak sesuai dengan gambaran Allah yang disampaikan oleh Alkitab. Tidak sesuai dengan gambaran Allah yang diceritakan di dalam Injil. Kenapa tidak sesuai? Karena ketika kita ditakut-takuti akan bahaya penghakiman, bahaya penghukuman di neraka, secara tidak sadar kita sedang membangun dalam pikiran kita gambaran Allah yang kejam. Bahwa Allah itu senang menghukum. Allah tidak ragu-ragu untuk menghukum setiap orang yang hidup dalam dosa dengan penderitaan, dengan penganiayaan. Nah, kalau itu yang kita punya, bukankah kita menilai Allah begitu kejam? Allah begitu tega sehingga Allah membiarkan manusia mengalami penderitaan yang sedemikian keji. Bukankah berbahaya untuk kita punya gambaran Allah yang demikian? Karena Allah sama sekali tidak ada kejam-kejamnya. Kenapa enggak ada kejamnya? Dalam Injil Yohanes yang menjadi dasar perenungan firman Tuhan kita hari ini, ada sebuah kalimat yang menarik yang Yesus katakan. Di ayat yang ke-27 Yesus mengatakan, "Sekarang jiwaku terharu. Dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak. Sebab
Untuk itulah aku datang. Di sini kita menemukan sebuah gambaran Allah yang terharu. Pengertian yang lebih dekat dari kata terharu di sini ini bukan sekedar ini ya, baper, bukan sekedar Allah yang termehek-mehek begitu ya melihat manusia, bukan sekedar kasihan, tetapi ketika Yesus mengatakan sekarang jiwaku terharu, itu hendak menunjukkan bahwa Yesus punya kepedulian yang besar kepada manusia. Yesus berbela rasa kepada manusia yang berdosa, dan bela rasa ini membuat Yesus tidak sanggup melihat dan membiarkan manusia yang berdosa ini binasa. Manusia yang berdosa dihukum. Itu Yesus, Allah gak sanggup melihat. Jadi ada gambaran Allah yang begitu penuh kasih yang membuat Allah berempati pada manusia yang berdosa. Dan karena kasih yang demikian, Allah mengorbankan dirinya sendiri dengan menjadi manusia dalam diri Yesus untuk menerima penghukuman yang seharusnya diterima oleh manusia. Ya, jadi gambaran Allah yang terharu itu bukan hanya ditunjukkan dengan cara Allah meniadakan penghukuman. Ya, bukan itu cara yang ditempuh Allah, tetapi Allah menempuh cara menggantikan manusia menerima penghukuman atas dosa. Ya. Jadi itu yang ditempuh Allah. Gitu ya, slide selanjutnya. Yesus bukan hanya berbelas kasih, bukan hanya tidak tega manusia berdosa ini dihukum, tetapi Yesus bersedia. Jadi penghukuman atas dosa tetap ada, bahwa upah dosa adalah maut. Itu tetap ada, nggak bisa ditawar, ya. Nggak bisa dikurangi vonisnya. Upah dosa tetap maut. Tetapi berita baik, Injil, kabar gembira untuk kita adalah sekalipun upah dosa adalah maut, Yesus telah menggantikan kita menerima hukuman itu. Sehingga kita manusia yang berdosa ini tidak perlu menerima hukuman maut atas dosa. Bukankah luar biasa gambaran Allah yang demikian? Allah yang di satu sisi adil. Adilnya di mana? Ya, dosa upahnya maut. Adil. Itu satu aturan, satu hukum yang nggak bisa ditawar. Tetapi Allah yang adil ini disempurnakan dengan Allah yang penuh kasih. Sehingga dengan kasihnya Dia bersedia menggantikan kita, manusia berdosa menerima hukuman atas dosa. Hasilnya jelas dari apa yang Yesus lakukan, bahwa misi Yesus ke dunia ini untuk membebaskan manusia dari cengkeraman dosa tertulis jelas di ayat yang ke-32. Di sana Yesus mengatakan, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ya, ini kata menarik di sini ini bukan sekedar ketertarikan minat gitu ya. Tetapi ayat ini membawa kita pada satu penggambaran bahwa ada kuasa yang tarik-menarik di dunia ini, yaitu kuasa dosa dan Allah. Dan karena Yesus memberikan dirinya menjadi ganti untuk kita, maka jelas manusia berdosa itu ditarik ke pihak Allah. Manusia yang berdosa dilepaskan dari belenggu dosa untuk menjadi satu pihak dengan Allah. Rekonsiliasi. Relasi manusia dengan Tuhan yang terputus karena manusia lebih condong pada dosa,
ditarik oleh Allah karena karya Yesus yang membebaskan. Dan ini sudah dibayar lunas. Kita tidak butuh kuasa lain, upaya lain gitu ya, untuk membuat kita bebas dari belenggu dosa. Enggak, hanya oleh anugerah Allah kita dibebaskan dari kuasa dosa. Dan kembali ke pernyataan awal tadi bahwa ada cara mudah untuk membangun ketaatan, yaitu dengan fondasi ketakutan. Itu cara yang mudah. Tetapi Allah memilih sebuah cara yang mulia, yaitu membangun ketaatan dengan fondasi kasih. Dia telah menunjukkan kasih-Nya yang besar kepada manusia dengan bersedia memberikan dirinya. Jadi iman kita kepada Yesus bukan iman yang didasari karena ketakutan. Kenapa kok kita jadi orang Kristen? Kenapa kok kita melakukan firman Tuhan? Bukan sekedar kita takut hukuman. Bukan sekedar kita takut ada penghukuman yang menanti kita dan membawa kita pada kebinasaan di neraka atau dimanapun. Tetapi kita membangun iman kita dengan dasar kasih. Karena ada kasih yang sempurna yang sudah Allah tunjukkan dan itu mengusir setiap ketakutan kita. Nah, panggilannya kepada setiap kita. Kalau kita mau hidup di dalam kasih Allah, kalau kita tidak mau hidup di dalam ketakutan dan memilih untuk hidup mendasari iman kita pada kasih Allah, mari dua hal kita lakukan. Yang pertama, ubahkan apa yang masih belum sesuai dengan gambaran Allah yang kasih ini dalam kehidupan kita, mari kita ubah itu. Dan di masa Prapaskah ini kita terus-menerus dipanggil untuk hidup di dalam pembaharuan sebagai wujud dari pertobatan kita. Dan setelah berubah, mari kita buahkan secara nyata yang dapat dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita. Mari kita tunjukkan gambaran Allah yang penuh kasih, Allah yang bersedia mengampuni, dan Allah yang memulihkan itu di dalam kehidupan kita secara nyata di tengah-tengah kebersamaan kita bersama dengan orang lain. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita untuk terus menjalani hidup di dalam kasih Allah, karena kasih Allah telah menunjukkan kepada kita melampaui setiap penghukuman. Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita untuk melakukan firman-Nya.